Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3, yaitu honorer R2 dan R3 siapkan aksi jilid 3 minta P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Honorer kategori R2 dan R3 menyiapkan aksi jilid 3 Aksi Nasional Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia. Ini akan dilaksanakan 2 hari, yaitu pada tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Juru bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana, mengungkapkan titik lokasi aksi di 3 tempat berbeda. Hari pertama fokus di kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian hari yang kedua di kantor Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, lanjut di Istana Negara. Aksi ini akan diikuti seluruh forum honorer R2 dan R3 dari berbagai daerah di Indonesia yang kemungkinan lebih besar jumlah masanya dibandingkan aksi jilid 1 dan 2, kata Bahri kepada JPNN pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025. Dia menambahkan aksi 1 hingga 3 ini merupakan luapan kekecewaan para honorer R2 dan R3 terhadap kinerja pemerintah yang dinilai lambat karena tidak memprioritaskan penataan pegawai non-ASN dalam agenda pembangunan nasional. Melalui seleksi P3K 2024, lanjut Bahri, seharusnya seluruh pegawai non-ASN yang masuk database BKN secara otomatis beralih status menjadi ASN. Sebab maksud dari pendataan pegawai non-ASN berdasarkan Surat Edaran Menpan RB nomor B-M-1/1/M.SM/2022 tanggal 22 Juli 2022 bertujuan mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan tenaga honorer yang telah mengabdi paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya, ketika sudah masuk database BKN tidak ada lagi pegawai non-ASN yang tidak lulus. Semuanya harus lulus, tegas beliau.
Selain melalui surat edaran Menpan RB amanat pengangkatan, honorer juga dipertegas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di pasal 66 sangat jelas disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undangnya mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat honorer atau nama lainnya selain pegawai ASN. Penjelasan penataan dalam pasal 66 tersebut adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga berwenang. Namun faktanya sampai pertengahan 2025 penataan tak kunjung selesai, ucap beliau. Pada seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, dari jumlah pelamar yang memenuhi syarat sebanyak 1.357.500, maksudnya 205 yang lulus P3K penuh waktu, hanya sebanyak 677.638 honorer. Sedangkan sisanya sebanyak 679.567 tidak lulus karena tidak mendapatkan formasi yang diberi kode R2 dan R3. Sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang ASN, R2 dan R3 tetap diangkat menjadi ASN, tetapi melalui kebijakan P3K paruh waktu berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Bagi para honorer, jelasnya P3K paruh waktu bukanlah kebijakan ideal. Sebab P3K paruh waktu hanyalah kebijakan yang bersifat transisi agar honorer statusnya menjadi ASN dahulu guna mencegah PHK massal. Sementara besaran gajinya paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah atau UMP/UMK. Harapan besar dari para honorer pengangkatan ASN P3K secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Jika besaran gajinya mengacu pada besaran gaji saat menjadi honorer, maka kesejahteraan itu masih jauh dari harapan, terang beliau. Di sisi lain, tambahnya, walaupun diperkenankan menggaji sebesar UMK atau UMP, opsi ini tidak mungkin dipilih pemerintah daerah. Pada beberapa daerah, besaran UMK atau UMP ada yang setara gaji pokok ASN P3K, bahkan ada di atas itu. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.